Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita berkumpul kembali, kita bertemu kembali dalam ibadah online hari ini. Mazmur berkata bahwa sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan layanan konseling dan doa, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Baiklah, sebelum kita mengikuti ibadah online, mari kita ikuti dan simak jadwal ibadah selama sepekan. Demikianlah ibadah selama sepekan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami bisa berjumpa kembali dengan Engkau dalam ibadah, dalam pujian dan penyembahan, serta dalam firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir, dan kami boleh mendapatkan berkat yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ku tak mau
karuniamu setiap waktu. Nyatakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi dengan imanmu katakan, Engkau tak besar, ku tak mau. Ku perlu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Pimpin dan tuntun setiap langkah kami. Dengan kasih karunia-Mu Tuhan, Kau pimpin setiap kami Tuhan. Setiap waktu berjalan, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan, nyatakan berjalan bersama-Mu. Besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku tak mampu, ku tak mampu. Perlu Tuhan, pimpin langkah kami Tuhan. Karuniamu, pimpin langkahku Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu atas hidup kami, kemuliaan-Mu atas keluarga kami, kemuliaan-Mu atas negeri kami Indonesia. Oh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Allah Immanuel, Allah yang tak pernah tinggalkan. Jesus, Hirala Masyakaya Daranamu. Haleluya,
membuat jalan bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang berjalan di depan kami Tuhan. Engkau yang membukakan pintu bagi setiap kami Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Penyertaanmu tidak pernah berkurang. Anugerahmu selalu baru setiap pagi. Dan biarlah mata rohani kami boleh melihat itu Tuhan. Sehingga kami tidak kehilangan pengharapan untuk selalu bersuka cita. Kami tidak mau kehilangan pengharapan untuk selalu mengucap syukur. Sebab Engkau nyata ada bagi kami Tuhan. Engkau ada bagi kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun di hadapan kami sulit, tapi kami percaya tidak ada kuasa di dunia ini yang sanggup menghancurkan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Rencanamu tidak akan pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Rencanamu sempurna. Mari saudara, saat ini Engkau yang hadir di tempat ini, Engkau yang ada di rumah masing-masing, tetap pegang janji Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan. Bahwa kerajaan Allah dan semuanya itu adalah bagian bagi kita umat yang percaya. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang sanggup memisahkan kita daripada kasih Allah. Terima kasih.
mau bersuka cita karena kemenangan Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bersuka cita pagi hari ini. Kita semua umat berkemenangan, amin. Berikan sukacita, berikan sorak-sorai yang paling keren buat Yesus Tuhan. Haleluya. Akan ada kebangkitan yang besar dalam keluarga kita, dalam negeri kita, Indonesia, amin. Amin. Curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan. Yes Lord, nyatakan kehendak-Mu atas Indonesia. Iman kami bangkit, Sudah kedatangan hari-Mu, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Amin. Curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. biar Yes Lord. iman kami bangkit, Sudah nyatakan kedatangan hari-Mu, kan ada kebangkitan yang besar atas Indonesia. pemulihan di negeri kami. Amin. Ada kebangkitan yang besar, Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Dengan imanmu katakan, ada kebangkitan atas Indonesia, ada kebangkitan yang besar, atas Indonesia, atas negeri yang kami kasih Tuhan. negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi. Kebangkitan yang besar, pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Amin Tuhan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Akan ada pemulihan dalam negeri Indonesia. Amin. Amin. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya, kuasa Tuhan pasti ada buat Indonesia. Ada penuaian, ada sukacita di Indonesia, di keluarga kita, di hidup kita. Haleluya. Mari kita bersukacita pagi hari ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang
mata akan diganti Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, Pasti pulang dengan sukacita. yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan berdoa dan bersorak-sorai. Amin Tuhan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Amin Tuhan. Pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Haleluya. Sebelum duduk sama-sama saya katakan haleluya. Haleluya, Dengan iman semangat haleluya. haleluya. Sorak-sorai yang paling keren lagi dong buat Tuhan. Silakan duduk dengan penuh kemenangan Tuhan. Haleluya. Sudah bersuka cita? Sukacitanya tambah, amin. Sebab Tuhan kita luar biasa. Dia sumber sukacita kita, sumber penghiburan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau dengar akan suara-Mu. Kami mau tahu isi hati-Mu, rencana-Mu, kehendak-Mu lewat hidup kami. Yang disampaikan hamba-Mu, berkati bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Beri kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Untuk kami mau dengar firman-Mu dan lakukan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Dia penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala
Beri kami keberanian pagi hari ini Tuhan. Beri kami kekuatan pagi hari ini. Apapun yang terjadi, tidak pernah Kau biarkan kami sendiri ya Tuhan. Amin. Engkau Allah yang setia. Dan kami percaya Tuhan sampai hari ini pun kami ada. Itu bukti kesetiaan-Mu atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hadir pagi hari ini. Lewat pujian penyembahan kami. Roh-Mu bersama-sama kami pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami buka hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Ajar kami pagi hari ini, tegur kami pagi hari ini. Nasihati kami melalui firman-Mu. Sebab hari-hari seperti ini kami yakin dan percaya manusia bukan hidup karena roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari perkataan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya pagi hari ini. Kami mau terima yang terbaik. Dalam nama Yesus, mari yang siap terima firman Tuhan dengan saya. Sama-sama katakan, amin. Saudara Bapak Ibu. Ya. Benar firman Tuhan mengatakan begini, bahwa akan ada satu kali lagi bahwa Tuhan bukan menggoncangkan bumi saja tapi langit juga. Bapak Ibu, 6 bulan kita telah masuk dalam sebuah masa namanya pandemi COVID-19 ini. Dan kita lihat banyak sekali sendi-sendi kehidupan manusia yang digoncang. Kehidupan finansial, kehidupan rumah tangga, kesehatan, ya fisik, mental. Bahkan yang lebih parah adalah digoncangnya sendi rohani kita, iman kita. Saya tetap berdoa, saya tetap mendorong Bapak Ibu, jangan takut karena pandemi ini. Seperti minggu lalu saya katakan bahwa seperti Goliat ya, yang teriak-teriak, mana pahlawanmu? Seperti ini keadaannya. Kalau kita sudah takut, kita sudah cemas, kemudian kita sudah mulai lelah ikut Tuhan. Kematian itu datang tiba-tiba. Dan kalau kita tidak siap semuanya itu, pasti kita tidak akan terima mahkota yang luar biasa yang Tuhan berikan. Namun Bapak Ibu, tragedi terburuk yang dialami oleh manusia bukan pandemi seperti ini. Tragedi terburuk manusia bukan juga kematian loh. Tapi sebuah tragedi terburuk manusia adalah hidup dalam dunia tanpa tujuan ilahi. Itu yang paling buruk. Jadi selama ini kita hidup, kita bernafas, kita ini bekerja, tapi kita tidak pernah tahu tujuan Tuhan untuk apa saya hidup ini. Saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa Tuhan itu, Yesus mengenalkan Allah sebagai Bapa kita semuanya, amin. Nah Bapa itu bukan saja God the provider, Bapa yang penyedia, tapi juga God the planner. Bapa itu juga Allah yang punya rencana yang besar. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita lihat sama-sama dalam Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima. Yeremia pertama ayat yang kelima berkata demikian, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, ternyata Yeremia tahu bahwa ternyata dalam hidupnya Tuhan taruh rencana yang luar biasa. Bapak Ibu, saya ingin bahwa mulai hari ini kita mulai melihat bahwa pandemi ini memang seakan-akan penyaringan benar-benar. Mana orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan, mana orang-orang yang takut akan kematian, sehingga mereka tidak berani berbuat apa-apa. Saya cuma ingatkan begini lagi Bapak Ibu, kematian bisa menghampiri siapa saja, baik itu anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, orang tua. Dan waktunya tidak ada yang tahu kapan itu terjadi. Namun kalau kita takut akan kematian, sebagai orang percaya itu artinya kita takut belum mempersiapkan diri berjumpa dengan Tuhan. Nah, saya cuma ingin ingatkan bahwa memang kita harus hari-hari ini punya sebuah kebiasaan baru, pakai masker, pakai face shield sebagainya, cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer sebagainya, menjaga kebersihan, tidak berkerumun, sebuah kehidupan new normal yang hari ini ada. Tapi biarlah iman kita tidak takut akan semuanya itu, amin. Kalau kita takut akan kematian itu artinya kita belum siap berjumpa dengan Bapa kita.
Dan saya beritahu kalau hari ini kita ada, itu artinya Tuhan masih punya rencana yang besar buat kita semua. Katakan amin. Haleluya. Saya ingat sebuah pujian yang dibawakan mungkin 2 minggu lalu, 3 minggu lalu. Pujian berarti. Yang bisa naikkan sama-sama ya. Kau di setiap langkahku, kau di tiap nafasku, kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang kelam. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih. Kita akan sama-sama sekali lagi ya. Kau di setiap langkahku, kau di setiap nafasku, kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang kelam. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku ya Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Rasul Paulus pernah berkata begini, dia minta Tuhan sembuhkan penyakitnya. Namun Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Cukuplah anugerah-Mu kepadamu. Karena dalam kelemahan kita, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Nah hari-hari ini ternyata memang Bapak Ibu, saya mengamati begini. Berapa banyak kadar firman yang kita tanamkan dalam hati kita ini. Itu yang muncul hari-hari ini, menguatkan orang-orang percaya. Makanya kalau dulu zaman normal ya masih belum seperti ini. Ke gereja cuma hanya kebiasaan, liturgi biasa. Pasti hari-hari banyak orang takut, cemas, khawatir. Kenapa? Karena firman tidak menjadi bagiannya. Tapi kalau Bapak Ibu hari-hari ini orang-orang yang selalu menyimpan firman dalam bejana hati kita, kaya akan firman. Saya percaya hari-hari ini firman Tuhan bicara banyak untuk menguatkan orang-orang yang percaya. Amin. Sebab itu pentingnya kita ini renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya iman ini kuat. Manusia hidup bukan karena roti saja tapi
firman. Nah Bapak Ibu, ada satu hamba Tuhan yang hidup pada zamannya waktu itu. Pada waktu dia hidup, dia pelayanan. Gerakan yang namanya karismatik bahasa roh itu belum, baptisan roh belum seperti hari ini. Nah dengan berapi-api dia mengajar tentang gerakan karismatik ini, bahasa roh, baptisan roh dan sebagainya. Pada waktu zaman itu, gereja-gereja menutup diri itu. Sehingga gereja, bukan orang-orang percaya mencap hamba Tuhan ini sesat luar biasa. Dalam keadaan yang terjepit, lelah, kemudian dia ingin mati. Dia berdoa, Tuhan ambil saja nyawaku seperti Elia. Nah anehnya Tuhan tuh kabulkan Bapak Ibu. Dan ketika dia ingin dibawa, Tuhan bawa aku mati saja. Pada waktu malam dia tidur, dia diangkat rohnya naik ke surga. Hamba Tuhan bersaksi bahwa dalam perjalanan itu dia dibuka sebuah layar besar. Dari ketika dia mulai bayi, dari mulai anak-anak, remaja, pemuda, dewasa sampai dia melayani. Nah sampai ketika dia sampai mau masuk di gerbang surga, dia melihat bahwa ada sebuah tayangan besar bahwa Bapak itu siapkan rencana-rencana yang belum dia gapai. Dan dia sedih sekali bahwa dalam pelayanan banyak sekali Tuhan punya rencana yang ajaib dalam hidupannya. Tuhan izinkan dia kembali lagi rohnya dan dia bangkit kembali, dia sadar kembali. Tuhan membuat dia mengerti sejelas-jelasnya bahwa bukan saja penting untuk masuk surga, tapi juga penting untuk menggenapi semua rancangan Bapa. Amin. Kita ini hidup bukan karena kita mau loh. Kita hidup ini dalam rancangan Tuhan. Nah masalah kalau orang tidak pernah tahu rancangan Tuhan, orang tidak pernah tahu peduli apa yang Tuhan mau, kita ini akan tertinggal. Bapak, Ibu, kita lihat dalam Wahyu 21 ayat yang keempat. Wahyu 21 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Dan ia itu besar Tuhan, akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bapak Ibu, saya cuma ingatkan begini, akan banyak ada orang percaya yang meratap dengan sangat ketika mereka melihat upah kekal yang Bapak siapkan, namun mereka tidak bisa meraihnya. Saya ulangi, akan banyak orang nanti percaya yang meratap, menyesal sekali. Karena mereka melihat upah kekal yang Bapak siapkan, tapi mereka gagal meraihnya. Dan posisi mereka digantikan orang lain. Makanya Wahyu 3 ketika Rasul Yohanes berpesan kepada jemaat Philadelphia, dia berkata supaya tidak seorang pun itu yang akan mengambil mahkotamu. Bapak Ibu, bukan perkara hanya masuk surga loh. Tapi hidup ini lebih penting dari itu, yaitu menggenapi seluruh rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya pujian ini pertama berkata, aku mau berjalan dengan Tuhan. Bila kau tidak berjalan bersamaku, aku tidak mau berjalan dan melangkah. Kenapa? Karena hidup ini memang, saudara Bapak Ibu tahu ini ya, kita ini sudah dibeli dengan harga yang mahal, darah yang mahal. Tuhan harus naik ke Golgota, dia harus serahkan nyawanya, darahnya. Ini anak domba yang tidak bercacat celah dikorbankan buat kita semuanya. Dan kalau kita tahu ini bahwa dulu kita ini adalah miliknya dosa, sekarang dibeli dengan harga yang mahal, maka kita hari ini harus tahu bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Bapa yang punya rencana yang ajaib. Amin. Nah kalau kita sadar ini, semestinya kita ini harus hari ini berubah pola pikir kita. Kenapa kita secara satu pihak kita harus menjaga new normal dengan segala kebiasaan baru. Satu pihak kita gak boleh takut. Karena kita sekarang miliknya Kristus. Hidup itu berbuah bagi Tuhan, mati keuntungan kata Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya melihat begini. Lama-lama saya disadarkan dalam doa saya bahwa ini sebuah intimidasi iblis. Memang hari-hari ini sepanjang dunia dibuka, digelar, tidak ada loh seperti ini. Di mana semua tempat ibadah harus ditutup demikian rupa. Memang kita harus menjaga norma, jaga jarak. Kita harus pakai peralatan yang cukup.
Tapi biarlah itu tidak membuat kita takut, cemas, gentar. Karena kita tahu bahwa hidup kita dalam rencana Bapa. Amin. Anugerah cukup bagi kita. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan begini. Bapak itu panggil kita. Amin. Katakan sama-sama, Bapak panggil saya. Nah panggilan itu bukan undangan loh. Beda panggilan dan undangan. Kalau saya undang Bapak Ibu besok datang ke resepsi rumah saya. Karena saya punya anak ulang tahun, saya undang. Bapak Ibu boleh datang, boleh tidak. Atau sekedar mengucapkan di WA, selamat ya buat anaknya yang ulang tahun Pak. Selamat ya buat anaknya yang lulus sekolah dan sebagainya. Tapi ini dipanggil. Panggil itu nuansanya perintah. Perintah itu apa? Perintah untuk menggenapi semua rencana Bapak. Amin. Nah, kalau kita ngerti ini hidup kita bukan hidup kita lagi loh. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau enggak begitu. Kita harus tahu bahwa hidup ini dalam kendalinya Tuhan. Dan kita tanya begini, Tuhan mau apa Engkau daripada saya? Hidup ini harus menggenapi semua kehendak Bapa, rencana Bapa. Kita juga dipanggil untuk mempertanggungjawabkan talenta yang Tuhan berikan. Makanya ada perumpamaan ketika ada hamba yang diberikan 5 talenta di 10 talenta. 2 talenta di 4 talenta. Yang 1 dikubur dan dikembalikan utuh. Namun Alkitab berkata campakkan hamba yang jahat dan malas itu. Bapak Ibu, kita bisa gagal akan mengenapi rencana Tuhan kalau yang pertama, kita jahat dan kita malas. Maka hidup ini gak boleh begitu. Hidup ini harus tahu, harus mengejar terus. Katanya bahasa kerennya eksplor terus apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu pernah lihat film Dora? Dora yang anak kecil, yang peta itu kan. Dia kan mencari terus itu. Hidup ini pencarian terus kehendak Tuhan yang sempurna. Sampai kita temukan itu. Dan kita berjalan dan jalan itu. Nah, kalau kita setia sampai akhirnya, mahkota menanti kita semuanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, masalah ini dengan waktu yang sangat singkat ini. Bila seseorang masih hidupnya nyantai terus, berpikir bahwa anugerah Tuhan sudah cukuplah bagi saya. Tanpa berjuang sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, maka kemungkinan adalah retap tangis yang dia peroleh. Kenapa dia gagal meraih mahkota yang Tuhan berikan? Makanya saya ingatkan sekali lagi bahwa hidup ini tidak sekedar masuk surga saja. Tapi hidup ini harus menggenapi rencana Bapa. Supaya di surga sana kita punya mahkota. Amin. Punya upah yang luar biasa. Tuhan Yesus berkali-kali ngomong, kumpulkan hartamu di surga sana. Di mana ngakar tidak merusakkan dan pencuri tidak mencurinya. Kapan kita mengumpulkan harta di sana? Kita tidak pernah buka tabungan di sana, bukan? Ada bank surga? Enggak ada. Yang ada bank BCA, BTN, BNI, BRI. BCA ada ya, bank sentralnya Allah. Tapi kapan kita mengumpulkan harta kita di sana? Kalau dalam hidup ini kita mengerti bahwa ada rencana Tuhan yang harus kita genapi. Kita kerjakan. Jadi hidup ini bukan sekedar hidup kemudian mati. Ada orang yang punya pendapat begini, ya saya kan Pak seperti orang tua saya. Meniru orang tua saya. Loh gimana nirunya? Ya saya dibesarkan, dari kecil dibesarkan, kemudian saya harus menikah. Mulai hidup yang baru, saya punya anak, kemudian anaknya saya besarkan lagi punya cucu. Kemudian saya punya cicit. Dan saya siap untuk mati. Bukan sederhana itu Bapak Ibu. Hidup ini harus menggenapi semua rencana Bapa. Pertanyaannya, masalahnya, pernah gak kita sebagai orang Kristen tanya, Tuhan mau apa Engkau daripada aku? Makanya ketika Paulus itu bertobat, dia tanya 2 pertanyaan kan. Siapakah Engkau Tuhan? Ya kan? Apa yang Kau mau aku kerjakan? Nah itu Tuhan, itu pertanyaan yang luar biasa. Selama hidup lebih orang percaya ini, pernah gak kita tanya, Bapak, Engkau mau apa daripada aku untuk aku kerjakan? Nah kalau kita tidak pernah tanya itu Bapak Ibu, kita akan kehilangan posisi kekal dalam kerajaan surga. Nah, banyak orang percaya tidak bisa menggapai tujuan Bapak. Disebabkan banyak ikatan-ikatan. Banyak orang percaya gak dapat upah, kenapa? Karena banyak ikatan-ikatan. Ikatan apa misalnya? Ikatan
hobi misalnya. Wah, kalau hobinya sudah mancing, tiap minggu tuh ya ke gereja itu kalau sempat saja ke gereja, mancing saja. Sambil mancing sambil berdoa kan bisa. Hobinya apa? Ya banyak, sepeda, kegemarannya banyak. Pertemanan juga menjauhkan kita dari nilai kebenaran. Itu sebuah ikatan-ikatan. Atau mungkin juga ujian-ujian iman yang terus-terus gagal kita raih. Tuhan ngomong setia, taat, rajin, kita gak bisa. Itu ujian iman, dan hari ini saya percaya bahwa pandemi ini ujian iman bagi orang percaya. Amin. Benar-benar gak kita nih percaya Tuhan Yesus? Benar-benar gak kita cinta Tuhan Yesus dan kita ngomong, Tuhan aku hidup bagi Tuhan, kalau mati keuntungan. Tapi ada orang-orang yang takutnya luar biasa. Padahal kita tidak pernah tahu loh. Oh, saya tidak pernah keluar-keluar Pak, saya di rumah terus. Nah kalau ada tamu, kita gak pernah tahu tamu itu membawa virus atau tidak kan. Kita gak pernah tahu loh. Makanya ada sebuah karikatur lucu yang ngomong gini, ke mall gak takut jalan-jalan. Karena apa? Kebutuhan mendesak. Cari beras, cari apapun harus ke mall. Kongko-kongko dengan teman gak takut. Karena apa? Ada rasa ingin ketemu teman dan happy-happy. Maka gereja takutnya luar biasa. Saya pikir, wah ini kan repot ya. Bisa-bisa ini sebuah intimidasi seperti Saul dan pasukannya yang gemeteran sekali. Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Kalau kita mau menggapai tujuan Tuhan. Alkitab ngomong gini, orang-orang yang mau berjalan dalam kejalannya Tuhan, dalam tujuannya Tuhan, Alkitab sedikit ngomong gini, ada perhentian bagi mereka semuanya. Amin. Nah kita akan akan bahas sedikit apa nih perhentian. Ibrani 4 ayat yang keempat sampai yang ke-11. Ibrani 4 ayat 4 sampai 11 saya bacakan. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Bayangkan ada dua golongan. Ada orang yang masuk ke tempat perhentian itu, tapi juga ada orang yang tidak masuk. Kenapa? Karena ketidaktaatan mereka. Karena ikatan-ikatan mereka mengikat hidup mereka. Hobinya, kegemarannya, teman-teman yang mempengaruhi imannya. Saya wanti-wanti pada pagi hari Bapak Ibu ya. Dalam kondisi seperti ini memang kabar-kabar banyak menakutkan. Tapi engkau harus banyak dengar firman Tuhan, percaya firman Tuhan. Ketika kau baca firman Tuhan, yes, amin. Karena apa yang kita dengar itu mempengaruhi iman kita. Coba kalau kita terus ngomong gini, hati-hati lo ya, nanti kamu mati lo ya. Hati-hati lo ya, ini virus lo ya. Hati-hati itu OTG lo ya. Kita ini orang-orang yang takut, cemas, khawatir. Tapi kalau kita ngomong gini, anugerahmu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerahmu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Kalau kita ngomong segala perkara dapat ku tanggung dalam Tuhan Yesus, dan itu mengiang terus dalam pikiran kita. Bumi boleh bergoncang, bukit-bukit boleh beranjak, tapi dia tahu bahwa kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadanya. Amin. Makanya Bapak Ibu, mari ini cara kita berpikir harus dirubah hari-hari ini. Dan itu cepat harus dirubah. Kalau begitu kita ketinggalan. Ada orang yang dibawakan masuk, ada orang yang tidak masuk. Ayat yang berikutnya, ayat yang ketujuh. Sebab itu ia Tuhan menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini. Hari apa? Hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini
jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Itu artinya ada kesempatan buat kita hari ini loh. Kalau sampai hari ini kita masih santai saja mikir, wah yang penting masuk surga. Ubah itu. Kita akan meratap di sana, menyesal di sana. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan siapkan kita upah yang besar. Namun upah kita diambil orang. Kenapa? Kita gagal meraih. Makanya firman Tuhan hari ini, kalau kau dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Nah, ayat yang ke-8. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, perhentian Tuhan, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita dengar dari firman Tuhan hari ini? Ada orang yang akan masuk ke tempat perhentian, terima upah yang luar biasa. Ada orang yang tidak masuk dan gagal terima upah. Makanya kenapa visi gereja ini umat yang layak, bukan sekedar masuk surga Bapak Ibu. Kepentingan kita adalah dalam hidup ini kita menggenapi rencana Bapa. Itu yang penting. Kalau di WL, apa bisa kita mengembangkan talenta kita dengan luar biasa. Saya cuma ngomong gini, ini saya cuma menangkap sebuah pesan gitu yang saya taruh dalam kehidupan saya sendiri. Tahu nggak gini, apa yang kau kerjakan hari-hari dalam dunia ini, itu sebenarnya mempersiapkan upah kita kekal di sana loh. Kalau ada seorang misalnya pemusik, cinta Tuhan, dia lain Tuhan sampai setia sampai akhir, dia meninggal dalam keadaan yang dia membangun terus skillnya, urapannya, dia terus cinta Tuhan. Saya percaya dalam kerajaan surga nanti dia akan punya profesi yang sama. Amin. Demikian juga WL singer, membangun sebuah kehidupan penyembahan, membangun sebuah pesbah yang menyenangkan hati Tuhan terus dalam pujian penyembahannya. Nanti di sana pun dia akan punya kesempatan untuk memimpin sebuah paduan suara di sana. Kenapa? Karena itu mempersiapkan. Makanya coba bayangkan kalau kita tidak pernah buat apa-apa, kita tidak pernah melakukan apa-apa bagi Tuhan, apa yang kita kerjakan di sana? Surga jangan bayangkan ada tidur kemudian ada bidadari yang kasih makan, enggak begitu. Itu orang malas Bapak Ibu. Dalam pekerjaan kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan, amin. Makanya orang yang jadi guru hari-hari, kalau guru itu betul-betul cinta Tuhan, mendidik muridnya dengan sungguh-sungguh, punya hati buat murid-muridnya. Di sana pun dia akan punya profesi yang sama. Sebab itu mari kita jangan remehkan hari-hari ini, amin. Amin. Pak saya jualan gimana? Ya Tuhan nanti punya rencana yang luar biasa. Ya kan? Ya kan? Loh gimana? Gak tahu Pak, setia dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan kerjakan. Pasti ada upah yang luar biasa. Amin. Nah sebelum saya masuk poinnya, mari kita sama-sama naikkan pujian lagi. Tolong saya dibantu ya pujian ini, karena baru 2 minggu lalu. Tadi kau siap langkahku. Supaya kita benar-benar tahu Tuhan punya God the planner, Tuhan punya rencana. Kau di setiap langkahku, Kau setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tahu tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang kelam. Anugerah
di tengah kita ada orang yang paling tua yang namanya Pak Dayung. Setiap bulan saya harus ke rumahnya untuk kasih perjamuan kudus. Setiap saya pulang dia pasti matanya merah ngomong gini, kapan aku boleh ke gereja? Kapan aku boleh ke gereja? Saya cuma nangis, Tuhan, orang kayak begini, ngejar upah, bukan ngejar masuk surga Bapak Ibu. Nah sementara ada orang-orang yang masih muda, yang masih tangkas. Ada orang yang lebih muda, takutnya setengah mati. Alkitab ngomong ini, barang siapa sayang nyawanya jangan kehilangan nyawanya. Tapi dia yang kehilangan nyawanya karena Tuhan, dia akan memperolehnya. Saya bersyukur karena Pak Syukur beberapa waktu lalu ada gejala-gejala yang menakutkan buat kita gitu ya. Batuk gak selesai. Padahal satu pihak dia pingin ke gereja. Tapi saya percaya orang percaya sungguh-sungguh itu besar kuasanya. Dan hari ini beliau bisa datang ke gereja karena apa? Karena cintanya kepada Tuhan. Saya dorong terus tetap cinta Tuhan sampai pada akhirnya. Amin. Nah, yang pertama bagaimana, apa sih maksudnya perhentian ini? Perhentian ini bukan sekedar kematian Bapak Ibu. Kalau Wahyu beritakan tentang perhentian itu kematian. Tapi dalam Ibrani ini perhentian ada dua perkara. Yang pertama begini, apa sih perhentian itu? Perhentian adalah ketika kita mencapai tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu perhentian. Maka hidup ini selalu mencari apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Itu perhentian. Nah, orang Israel itu berjalan Bapak Ibu dari padang gurun ya, perjalanan rohani dari Mesir, padang gurun masuk ke tanah perjanjian. Itu sebuah gambaran orang percaya hari ini. Namun tragisnya kalau kita lihat bahwa orang-orang yang dapat rema di Mesir, Tuhan akan keluarkan dengan tangan yang kuat. Mereka lihat 10 tulah, mereka lihat laut terbelah, mereka lihat gunung batu keluar air, mereka lihat mana tiap hari. Tapi tragisnya apa? Tak seorang pun yang masuk ke tanah perjanjian. Betul ya? Kenapa? Karena ketegaran hati mereka, kekerasan hati mereka. Nah Bapak Ibu, mengapa mereka tidak masuk? Karena mereka keras hati. Mereka menolak menyesuaikan langkah mereka dengan langkahnya Tuhan. Makanya hidup ini saya cuma ngomong begini, gak sederhana banget. Lahir sekolah, menikah, punya anak, mati. Bukan itu. Itu orang-orang yang di luar Tuhan. Tapi kalau kita tahu bahwa kita telah ditebus dengan darah yang mahal, sekarang kita miliknya Tuhan. Harusnya kita ngomong seperti Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Nah orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang layak terima upah yang luar biasa. Ayat berikutnya, Ibrani 4 ayat yang pertama. Ibrani 4 atasnya ya, ayat yang pertama. Ada sebuah peringatan buat kita semuanya. Sebab itu baiklah kita waspada. Supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk dalam perhentiannya masih berlaku. Karena itu bukan masalah sekedar masuk surga, tapi bagaimana kita ini menggenapi rencana Bapa dalam hidup kita ini. Supaya tiap-tiap hari ngomong, Tuhan hari ini apa yang aku harus perbuat sesuai dengan hatimu, sesuai dengan rencanamu. Nah orang kayak gitu kan terus akan Tuhan tuntun dalam perkara-perkara yang baru. Pengalaman-pengalaman yang baru dengan Tuhan. Dan orang-orang seperti itu akan kuat meskipun badai seperti apa. Kan dari pujian dulu saya cuma mikir pujian ini terlalu gegabah. Pujian kata-kata gini, bukan berdiri tengah badai. Wah kan. Oke gimana tuh? Ya, bukan berdiri tengah badai itu. Nah ini badai gini aja mendelep semua Bapak Ibu kan. Saya ngomong ngobrol sama teman-teman saya, hamba Tuhan. Bahkan banyak orang ngomong gini, wah kalau ini gereja nanti onset lagi, kumpul lagi, kayaknya gerejanya cari jiwa baru. Karena yang lama sudah nyaman dengan apa? Online. Saya bercanda aja, bikin aja sudah baru. Apa itu? Gereja online Indonesia, ya kan? Padahal kita ini diajar Tuhan, jangan kita menjauhkan diri dari persoalan ibadah. Tapi karena pandemi takut, bukankah kita tahu bahwa hidup kita sedang dibeli dengan darah Tuhan yang mahal?
Hidup kita bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup. Makanya kita harus ngomong gini, hidup bagi Tuhan berbuah-buah. Hidup itu menggenapi tujuan Bapa. Kalau mati hari ini, keuntungan karena mahkota tersedia buat orang percaya. Amin. Nah itu harusnya menjadi sebuah kekuatan iman. Kalau kita tidak pernah kuat iman ya di rumah saja dah. Nunggu kematian. Bapak Ibu mari kita sungguh-sungguh. Ketika kita mati nanti, kita minta ketika kita dalam top form iman kita. Amin. Bukan ketika kita losor iman kita. Kematian yang luar biasa ketika kita ini punya puncak iman dan Tuhan panggil kita. Bukan ketika kita mati, iman kita lagi dilosor. Lagi kembang kempis. Wah enggak Tuhan-Tuhanan, kita mati, repot Bapak Ibu. Ayo kita bangun terus manusia roh kita, amin. Yang kedua yang terakhir, apa artinya perhentian? Tadi yang pertama adalah perhentian artinya menggenapi tujuan Tuhan. Orang itu sampai bertujuan Bapaknya. Yang kedua, arti perhentian kedua apa? Kita ini hidup dalam dunia ini mengalami sabat rohani. Ya. Coba kita lihat Ibrani 4:11. Ibrani 4:11. Karena itu baiklah kita berusaha. Katakan berusaha. Baiklah kita berusaha itu aktif bukan? Bukan pasif. Saya mau usaha dagang. Dagang apa? Dagang camilan. Usaha enggak? Usaha. Tapi kalau cuma enggak usaha itu ide. Saya mau jualan. Loh kapan jualannya? Saya mau jualan. Jualan apa? Jualan apa ya? Nasi goreng, capcay, fuyung hai. Kapan? Ya saya mau jualan. Itu ide. Tapi kalau diwujudkan dalam perbuatan baru akan nyata. Makanya ngomong, marilah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Amin. Jadi menggapai tujuan Bapa itu perlu diusahakan, diupayakan. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Perhentian itu perlu diusahakan. Coba ngomong lagi, perlu diusahakan. Enggak boleh ngoh aja. Jangan boleh ngoh aja, enggak. Perhentian upah itu perlu diusahakan, perlu dikerjakan, perlu aktif. Nah, tujuan utama Tuhan bawa orang Israel dari Mesir ke padang gurun, kemudian masuk tanah perjanjian, mengalahkan musuh-musuh di tanah perjanjian, dan akhirnya tujuan Tuhan bawa itu adalah mencapai ke Gunung Sion. Ya kan? Gunung Sion ini artinya apa sih? Oh dalam Alkitab Sion ini gambaran tempat kediamannya Allah. Jadi kalau secara rohani diartikan apa? Tuhan itu bawa seorang yang mulai bertobat dari dibaptis lahir baru. Mereka berjalan terus dengan jalan Tuhan. Mengiring Tuhan Yesus setia. Dalam terjal-terjalnya jalan dia setia. Jatuh dia bangun lagi. Dalam lembah kelam dia bersama dengan Tuhan. Sampai akhirnya dalam kondisi tertentu dia sampai ke gunung Sion di mana Tuhan ada. Nah itu grafiknya orang percaya Bapak Ibu. Jangan sampai ketika kita mati, ketika iman kita landai begini. Mati. Tapi biarlah kita mati dalam keadaan ketika naik ke gunung Sion ketemu Tuhan. Amin. Sabat rohani. Nah, tempat perhentian orang Israel, orang percaya itu Sion, gak ada yang lain. Tempat dekat dengan Bapa. Makanya ketika kita ini dalam gambaran tabernakelnya Musa, ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, ya kan? Nah kalau orang percaya hanya di halaman saja mau di situ, itu rame, memang rame. Hiruk pikuk suara yang dikorbankan, rame Bapak Ibu. Halaman tempat orang memang rame di sana. Tabernakel Musa tahu ya, halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Di halaman ini banyak orang suka-suka. Ke gereja cuma hanya happy-happy. Enggak, ketawa-ketawa, senang-senang. Halaman tempatnya. Tapi Tuhan enggak mau orang di situ saja. Tuhan mau bawa dia berjalan dengan Tuhan. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau itu melangkah masuk ke ruang maha kudus.
dari ruang kudus ke ruang Kenapa? Di sana kita terima perhentian dengan Tuhan. Di sana ada mahkota yang Tuhan berikan buat orang-orang percaya yang menang. Amin. Makanya jadi orang Kristen itu harus jadi pemenang. Haleluya. Menang. Kalau gak jadi pemenang ya pecundang gitu aja. Maunya di halaman terus. Hanya suka-suka terus. Ketika ada angin ribut badai sembunyi. Namanya halaman. Bapak Ibu tahu halaman itu ada sebuah, kalau halaman namanya halaman kan gak ada tempat yang aman ya. Halaman kan terbuka ya. Angin badai bisa tempat situ, halaman kok. Tapi ketika masuk dalam ruang kudus, maha kudus, ada perlindungan. Amin. Ada proteksi ilahi di situ. Di ruang maha kudus itu dia ketemu dengan Tuhan. Dan bisa terima Sion yang sesungguhnya. Sahabat rohani yang sesungguhnya. Lah orang kayak begini di ruang maha kudus, di halaman rame ribut, angin tofan. Di situ orangnya tenang. Karena berjumpa dengan Tuhan yang ada perlindungan Tuhan. Lah masalahnya begini loh. Mau gak kita dibawa sampai ke taraf situ dengan Tuhan? Mau gak kita berlelah berusaha masuk ke situ dengan Tuhan? Kalau gak berusaha gak bisa. Bapak Ibu, ciri orang percaya yang sudah mengalami namanya sabat yang sesungguhnya itu. Orang itu kan berhenti dari gagasan kedagingannya. Dia kan berhenti dari pendapatnya sendiri, caranya sendiri. Maka kalau banyak orang Kristen ketika ketemu masalah tuh kita tahu siapa sebenarnya, berapa besar imannya. Dari masalah, apakah gagasan sendiri akan muncul, apa pendapat sendiri akan muncul, caranya dia cari sendiri. Atau ketika ada masalah dia terus tenang dan ngomong, Tuhan pimpin aku dalam jalan. Ada kemenangan luar biasa dalam Tuhan, amin. Itu orang-orang yang mengalami sabat sejati. Bapak Ibu saya percaya, saya akan teruskan dengan perjamuan. Pandemi ini memang membuat mata kita terbelalak. Sampai mana kadar rohani kita. Masuk ruang kudus atau masuk di halaman saja. Amin. Kita berhenti dengan cara kita sendiri, metode kita sendiri, atau kita cari caranya Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan diri perjamuan kudus. Saya undang para VLC yang maju ke depan. Saya undang para maju. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya Tuhan. Pagi hari kami menghadap Engkau Tuhan. Dan kami tahu di hadapan kami juga ada tersedia tubuh darah-Mu
Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bersekutu kembali dengan tubuh dan darah-Mu ini. Kami telah dengar firman-Mu ya Tuhan. Dan teguhkan hari ini hati kami. Kau memimpin kami Tuhan. Supaya kami boleh melangkah bersama dengan Engkau. Menyesuaikan langkah kami dengan langkah Tuhan. Supaya kami percaya Tuhan. Upaya yang Kau siapkan buat kami. Dapat kami raihnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini. Kuduskan siap kami. Juga pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan kami semua layakkan kami terima tubuh darah-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, Kudus turun serta permen di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hidupku Bapak Ibu angkat roti tangan kanan bersama-sama dengan tinggi-tinggi dan dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dicari bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukan roti yang kita pecah-pecahkan dalam persaudaraan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, maka dengan iman kita sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan.
Mari angkat cawan juga di tangan kanan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya. Jadi peringatan akan aku. Bukan cawan yang kita angkat adalah persembahan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari dengan iman kita sama-sama terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sembah Bapak Ibu Tuhan. Haleluya. Mengertilah bahwa Tuhan punya rencana yang ajaib. Hidupmu terlalu berharga di mata Tuhan. Jangan sampai kita hidup tanpa mengerti tujuan Tuhan. Jangan sampai kita hidup tanpa mengerti bahkan acuh akan rencana Tuhan. Tuhan siapkan mahkota buat kita semua. Kasih setiap besar untuk selamanya kasih. Kami meraihnya bersama dengan Kau. Kau satu di dalam kami. Terima kasih. Haleluya. Mari pagi hari ini yang lemah, kau berkata aku kuat dalam Yesus. Yang sakit berkata aku sembuh dalam nama Yesus. Yang takut berkata aku berani karena Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Haleluya. Kami naikkan pujian dan syukur kami Tuhan, sebab Engkau hadir di sini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan setiap kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kami Tuhan. Kami mau menemukan tujuan hidup kami Tuhan, perhentian kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan berlari, berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Meraih tujuan hidup kami bersama dengan Tuhan. Sampai mahkota kehidupan itu Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami buat penyertaan Tuhan. Selama kami menerima firman Tuhan, biarlah Tuhan urapi setiap kami yang mendengar. Buka hati kami lebar-lebar Tuhan. Kami mau firman itu boleh tertanam dalam hati kami. Dan boleh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita menutup ibadah kita pagi hari ini. Untuk persembahan seperti setiap minggu yang dilakukan, bahwa kita keluar dari saat pulang, saat Bapak Ibu Saudara pulang dari tempat ini, kita memberikan persembahan dan persepuluhan.
Untuk persembahan bisa diberikan di kotak berwarna coklat. Untuk persepuluhan bisa diberikan dimasukkan ke kotak yang berwarna krem. Ya, jadi untuk persembahan di kotak coklat, persepuluhan di kotak krem. Buat Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah masing-masing yang akan memberikan persembahan dan perpuluhannya bisa diberikan, bisa ditransfer ke rekening gereja yang ada di layar Bapak Ibu Saudara semua. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita akan terima berkat Tuhan. Sekali lagi saya undang semua bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita dengan doa syafaat dan kita terima berkat Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, Kami terima kemenangan Tuhan. rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pelepasan terjadi di sini. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami memiliki Allah yang dahsyat. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Allah yang tak pernah tinggalkan kami apapun keadaan kami. Berjalanlah terus bersama kami Tuhan. Hingga kami memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami segenap umat-Mu bersehati berdoa buat bangsa kami Indonesia. Lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami Tuhan. Hujan pertobatan, hujan keselamatan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Lawatan-Mu nyata atas bangsa kami. Tak ada yang tertinggalkan. Mulai dari desa-desa, pelosok-pelosok, kota-kota, seluruh pulau-pulau lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami Tuhan. Pandemi yang ada akan berlalu dari bangsa kami Tuhan. Kami saat ini juga memberkati pemerintahan bangsa kami mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta jajaran sampai RT RW di tempat yang terbawah Tuhan. Roh yang taat, roh yang takut akan Tuhan melimpah atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Mereka boleh bergandengan tangan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang luar biasa Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Pemulihan kesehatan, pemulihan keamanan, pemulihan perekonomian terjadi atas bangsa kami Bapa. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan buat kota kami, kota Malang Tuhan. Di mana Engkau telah tempatkan kami di kota ini Tuhan. Engkau memberkati kota Malang Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan yang ada. Engkau memberkati gereja-gereja yang ada. Untuk selalu bergandengan tangan Tuhan untuk berjaga-jaga atas kota kami, kota Malang. Engkau memulihkan kota Malang Tuhan. Engkau memajukan kota Malang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat gereja kami GBI Kairos Tuhan, baik di pusat maupun di Kepanjen Tuhan. Engkau memberkati gereja ini. Kami percaya Engkau mengasihi gereja kami, Engkau ada di gereja kami. Ibadah yang luar biasa terjadi atas di gereja kami Tuhan. Kesembuhan terjadi di gereja kami Tuhan oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pemulihan demi pemulihan terjadi Bapak. Bapak, pada pagi hari ini kami juga berdoa secara khusus buat Bapak Gembala kami Tuhan. Kau memberkati Bapak Gembala kami. Terus beri kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera Allah Tuhan. Kau pakai terus Tuhan di dalam pelayanannya. Kau pakai terus Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Menjadi berkat bagi jemaatmu tempat ini. Menjadi berkat bagi kota-kota. Menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Kau berkati juga keluarganya, Ibu Gembala beserta anak-anaknya. Biarlah keluarga ini tetap ada dalam kendali Tuhan. Tetap ada dalam perlindungan Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh pelayan-Mu, seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini, dan jemaat-Mu yang ada di rumah yang menyaksikan Tuhan ibadah online ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati setiap langkah hidup mereka sehingga mereka semakin kuat di dalam Engkau. Semakin hari semakin Tuhan mengandalkan Engkau di dalam hidupnya Tuhan. Hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga Tuhan di dalam hidupnya mereka boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan Tuhan. Bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan Engkau berikan kelegaan Tuhan. Semuanya Tuhan biarlah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saatnya kami akan menerima yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita bersama-sama, arahkan pandangan buat Tuhan. Pulanglah ke rumahmu dan bawa berkat rahmat Tuhan yang sempurna. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan, diberkati suamimu, istrimu, anak-anakmu, kedua orang tuamu, kedua mertuamu, bahkan orang-orang yang tinggal dalam rumahmu. Lihatlah bahwa Tuhan telah memberkati engkau dengan bakul adonanmu, dibuatnya penuh oleh Tuhan. Lihatlah bahwa Tuhan menyertai keluar masukmu, kesehatanmu, dan berkat Tuhan itu akan menghampiri apapun dijumpai tanganmu, dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan sekarang pandanglah, lihatlah kasih Tuhan yang sempurna itu, yang memelihara hati pikiranmu di masa sulit seperti ini, sehingga engkau masih punya kekuatan, punya pengharapan, punya hari depan yang penuh harapan. Engkau punya sukacita yang berlimpah-limpah. Dan pandanglah juga tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau pada pagi hari ini. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.